nggak ngerti namanya burger. Orang Aceh nggak tahu burger. Orang Aceh nggak tahu namanya omelet. Omelet kan tahu orang Aceh. Cek gitu. Lalu ada persebaran Islam tadi karena berbagai faktor. Bisa karena perdagangan, bisa karena perkawinan, bisa karena khusus dakwah itu muncul. Nah, kalau di Aceh saya melihat persebaran budayanya itu karena pertama perdagangan, yang kedua ada faktor dakwah gitu. Itu muncul. Dan kemudian ada perkembangan pemikiran. Makanya kalau kita lihat di masjid-masjid abad-abad ke-17 hingga ke-19 awal, bentuknya pasti begini. Ketika mulai muncul Masjid Raya, kalian mungkin nggak pernah tahu, nggak pernah dengar Masjid Raya itu 20 tahun terlantar ketika dibangun kembali oleh Belanda. Karena apa? Ada konsep itu oleh kafir. Ada konsep itu bukan masjid tapi itu gedung. Karena saat itu di Aceh belum ada bangunan yang seperti itu, seperti beton. Jadi orang Aceh bilang itu sebuah labu. Dan masjid orang Aceh tidak ada dicat warna-warni. Nah, betul pada hadis Nabi mungkin harus sederhana aja. Perlengkapan sholat itu pokoknya jangan ada bergambar. Iya. Nah, 20 tahun nggak dipakai. Jadi yang pakai itu benar-benar orang-orang muslim dari India, dari Cina, dari Arab yang pakai 20 tahun. Lalu terjadi penambahan tambah kubah yang di sebelah kiri kanan itu. Belakang itu dibangun lagi menara. Menara itu sumbangan dari maskapai Daily Medan. Dibangun menara satu. Pada masa Gubernur Ali Hashimiyah baru itu menjadi ikon orang Aceh. Ditambah lagi pada masa Gubernur Ibrahim Sultan, itu benar-benar menjadi ikonnya orang Aceh. Jadi ketika kita pergi keluar, tanya dari mana, dari Aceh, di sana di mana. Jadi sampai keluar pun ikonnya itu Masjid Raya. Padahal di Aceh masjid itu banyak. Tsunami di mana? Selama kita Masjid Raya, di Aceh banyak gitu. Dan tahun-tahun 60-an hingga 90-an ada konsep dalam pemikiran orang Aceh, masjid yang ideal adalah Masjid Raya. Sehingga kita melihat banyak masjid yang dibangun itu arsitekturnya memilih Masjid Raya. Coba kita lihat bagian depan itu ada yang berubah-ubah, terus atapnya berubah, sayap kiri kanan. Dan alhamdulillah juga politik berperan terhadap arsitektur. Lihat sekarang siapa penguasa sekarang, dia kelamaan di Eropa, muncullah perubahan atap. Di Nanggro, masjid itu, masjid Oman. Saya melihat masjid Oman sekarang aneh. Kenapa, Bu? Dulu bagus kan, pas awal dibangun atapnya flat, kubah tipis. Menyesuaikan. Sekarang ibaratnya orang besar kepala pada badan. Itu masjid Oman. Tidak seimbang. Perhatikan tuh masjid Lamprit itu. Tidak seimbang lagi kubahnya. Jadi yang ketika kita melihat masjid Lamprit itu adalah kubah. Badan hilang dengan bentuk kubah ini. Jadi politik yang berperan. Termasuk pada masa kerajaan. Selera penguasa itu akan mempengaruhi cara arsitektur. Kalau kita merunut lagi kepada masa-masa dinasti Umayyah itu mulai mendirikan masjid. Ada dinasti Abbasiyah cukup. Segala bentuk muncul pada dinasti Abbasiyah. Nah, orang tidak pernah tahu bahwa kubah itu bukan Islam punya. Arsitektur yang dibangun oleh Nabi itu flat. Atapnya datar, hanya pakai penutup dari pelepah kurma. Mihrabnya itu hanya berupa tumpukan batu. Pada masa Umar II baru terjadi perkembangan hingga sekarang. Dan ketika penaklukan itu arsitektur Bizantium Romawi itu diadopsi. Nah, ketika kita penguasa Islam saat itu mengadopsi, mereka mengatakan kalian sudah kami taklukkan, termasuk budaya-budaya kalian kami taklukkan. Tapi di satu sisi orang Nasir beranggapan budaya kami lebih unggul sehingga kami terpakai. Jadi kalau kita berbicara arsitektur, jangan berpikir ada ilmu arsitektur, berarti kalau harus berbicara ilmu ukur segala macam enggak. Tapi karena dari segi kebudayaannya itu bagian dari peradaban. Bagaimana orang pada masa lampau tidak mengenal alat berat, tidak mengenal teknologi, tapi dia bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Bayangkan dulu nggak ada namanya kontrol, tapi mereka Pak, mohon izin Pak, mereka mampu mendirikan tiang-tiang yang hingga 20 meter. Pakai apa? Boleh mas? Selesai itu. Sama-sama. Jadi mau nulis arsitektur, ayo saya komporin hingga melebihi. Skripsi tentang arsitektur. Saya mulai dari skripsi sampai tesis, saya berbicara arsitektur. Boleh masuk.
Masih ada ininya. Iyalah. Tapi Iyalah. tak izin. Dulu masih demak, tiangnya itu dimakan ayam. Jadi awalnya mau dari satu tiang, diprotes. Kenapa nggak dipotong aja, disambung tiang, dan kalau itu tiang bagaimana tiang baru. Supaya hatinya dia hilang. Dan itu kalau katakan untuk ini mau dirobek, saya tidak mau ada bagian yang dipotong atau diganti dengan jadi akhirnya kita kasih pelapis untuk biar nggak dimakan rayap. Dan saya puas. Saran saya dikerjakan. Masjidnya itu ya. Masjid Patlam ya, tua-tua ya. Puri. Bintang, masjid. Bintang Patlam. Bintang. Arsitekturnya luar biasa, ukirannya luar biasa. Itu lebih banyak ke bunga-bunga. Menyonya kena kaligrafi. Nah, kaligrafi ayat kecil. Di Bogor sama itu. Masjid Tuha oleh Kali. Ini yang Puri. Puri. Di daerah Gang Bintang, masjid Bung Salah. Salah di belakang baru. Dan itu menarik karena di samping-samping itu ada struktur batu kita belum tahu itu apa. Saya latar pinggiran masjid dan mungkin ada tangganya. Saya yang di Bogor belum tahu tapi arsitekturnya itu pinggirannya tuh gini. Jadi ini lebih awal. Saya tenang. Tetap seperti aslinya, hanya lantainya. Lantainya yang diganti nih, Bu. Waktu saya bikin penelitian lantai masih ubin hitam batu ubin kecil itu. Emang batu itu yang sering digunakan untuk Kalau kita baca dari Twitter, gambaran yang diberikan oleh Kremer di Aceh pada masa lampau masjid itu lantai dari tanah. Tanah yang dipadatkan, jadi pada saat akan sholat digelar besar biasanya. Kalau kita berbicara tentang ubin itu kan masa Belanda. Pada masa Belanda itu baru orang Aceh itu nggak kenal ubin. Orang Aceh tidak mengenal namanya fondasi, orang Aceh hanya mengenal bikin turap. Jadi turap itu cari batu kali yang panjang, itu nanti akan disusun satu lapis. Kemudian setelah itu taruh tanah, susun lagi taruh tanah, baru mandi. Jadi di belakang ini ada ahli waris generasi kelima, keluarga Said Al-Mahar. Pak, saya lupa nama bapak, jadi sekitar 200-an tahun ya. Katakanlah satu generasi 60 tahun, rata-rata masa hidup 60 tahun, baru kelima ya. Nenek moyang kan masih ada tahun yang lain, tapi ini abad ke-18 masjid ini. Abad 18. Berarti udah masuk ke ini apa? Udah masuk bagian. Dan kita akan melihat ada perbedaan dari segi ukiran. Kalau di daerah Lambung ini ukirannya itu kebanyakan kaligrafi sama sulur. Kenapa? Menggambarkan daerah sini itu subur. Dan kalau kita lihat dari posisi dia yang simpang 7, ini memang daerah pemukiman dan kawasan perdagangan. Karena kalau kita perhatikan keletakan masjid, dia pasti ada pasar, ada pemukiman, ada masjid. Kalau kita menyusur ke daerah sini, pasar, masjid, pemukiman, di belakangnya ada sungai, pasti ada sungainya. Dan saya nggak tahu di sini sungai di mana. Saya belum dapat sungai di sini, di mana sungai. Tapi Bu kan sekarang mesti nggak lagi di pasar letaknya Bu. Itu Nah, kita kan berbicara konsep yang lama, bukan konsep yang sekarang. Kalau sekarang dalam pemukiman pun masjid. Kalau pada masa lampau di Aceh itu kan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i baru boleh mendirikan sebuah masjid setelah 80 kilo. Makanya di Aceh muncul konsep mukim, dalam satu mukim itu satu masjid. Tujuannya apa? Biar saling kenal. Jadi umat itu bersatu, tidak pecah-pecah. Jadi pada hari Jumat mereka datang ke masjid, di situ kumpul, tanya ada kejadian apa selama seminggu itu. Nah, kalau sekarang kan enggak, dalam setiap sudut ada masjid, sehingga umat itu pecah. Coba lihat deh, beda. Nggak boleh menikah di masjid lain, harus di masjid kampung sendiri. ya. Itu egois, saya bilang. Iya, Bu. Egois. Nanti yang makmur masjid lain, bukan masjid kampung. Kok akhirnya kemakmuran masjid itu seperti diperebutkan. Rumah Allah itu kok diperebutkan. Ini kalau saya bilang sebenarnya konsep-konsep seperti yang harus kita kaji kembali. Kenapa sekarang orang Aceh konsepnya berubah? Saya ingat dulu waktu saya kecil-kecil, Prada, Linke,
Lam Gugop itu mukim. Jadi kita sholatnya kalau tarawih, kalau Jumat itu ke masjid yang di Polda sekarang. Yang kecil. Yang Di yang Rombak. sekarang udah dirombak. Kita ke situ. Kalau di Prada, di Lam Gugop, di Lingkis hanya menasah. Beda mesti dengan menasah. Menasah didirikan sholat wajib, tidak didirikan sholat Jumat. Iya. Itu bedanya. Jadi saya waktu kecil-kecil saya dulu bapak saya kan imam. Dan bapak saya itu paling hobi membawa ayat panjang. Jadi waktu kalau misalnya tarawih, dia lihat dulu imam Pak, bapak lari. Ya, Bapak. Jadi itu kenangan saya dengan almarhum bapak saya. Kalau lihat siapa imam, oh bapak jangan, bapak panjang. Jadi kalau kita berdiri di sini kita udah sender gitu. Dia bilang, Pak jangan panjang-panjang dong Pak. Nabi aja setuju. Ya. Kami capek Pak berdiri. Kita mau bapak saya masih kecil ya. Tapi itu kerinduan saya ke bapak saya, itu kenangan saya ke bapak saya. Dan sekarang saya bisa berpikir kenapa dulu orang Aceh bikin begini. Jadi kali itu satu kampung minimal lima kampung minimal 5, 6, maka ada yang 10. Itu. Kalian pernah ke Tanah Abe? Pernah ya ke Tanah Abe? Saya ke Tanah Abe itu tahun 97. Saya penelitian ke Tanah Abe. Itu di situ masjid cuma satu, Tanah Abe. Jadi yang ada itu masjid pesantren. Jadi orang dari luar, bukan masjid kampung. Santri-santri di Tanah Abe keluar sholat di masjid kampung. Ada interaksi antara santri Tanah Abe dengan masyarakat. Tapi beda dengan konsep di Jawa. Kalau di Jawa masjid itu dalam lingkungan pesantren, sehingga masyarakat umum yang masuk ke dalam pesantren. Iya, kalau di Jawa ya begitu. Dan ini satu kajian sosial yang menarik. Kenapa di Aceh itu keluar dan itu konsep itu tadi? Karena tidak boleh mendirikan masjid kalau belum ada jaraknya 80 kilo. Berarti berpengaruh terhadap mazhab yang dianut daerah setempat buang kalau begitu. Bukan masalah mazhab juga, tapi keutuhannya. Kenapa Imam Syafi'i mensyaratkan 80 kilo bagian untuk biar utuh tetap pecah. Tapi saat itu orang kan tidak berpikir ke situ. Orang menganggap oh mazhab ini, mazhab ini. Padahal tujuannya utuh tadi. Biar kita nggak terpecah. Dan kalau kita berbicara tentang kehidupan beragama di Aceh, itu kita menjadi satu ranah penelitian yang menarik. Belum pernah ada imam yang diturunkan dari mimbar. Belum ada mimbar yang diperebutkan. Hanya di Aceh. Di seluruh dunia kejadian itu hanya di Aceh. Kok bisa seorang imam diturunkan dari mimbarnya? Nggak pernah ada. Ya, saya bilang akhirnya kita tidak sependapat, kita dihujat. Beda pendapat, segala cacian datang. Dan saya sudah merasakan itu. Saya sudah merasakan bagaimana saya dihujat di media sosial. Tapi saya nyantai aja. Yang ngomong siapa, level siapa yang ngomong, bukan ya. Perbedaan itu kan sunatullah. Ternyata Allah aja menciptakan kita beragam warna. Kok kita bisa begitu mudahnya kita menghujat orang, begitu mudahnya kita sekarang mengkafir-kafirkan orang. Kalau saya bilang dengan kalian, saya kepengen sekali meneliti tentang gereja di Aceh. Pasti kalian berpikir, wah Bu Ella ada cuci otak. Ya kan? Benar kan? Saya pengen sekali meneliti gereja karena gereja dibangun oleh Belanda 1925. Kepengen saya ulik, kenapa gereja di situ? Kenapa Belanda memilih lokasi itu? Siapa zending pertama ke Aceh? Ada nggak orang Aceh yang berhasil dikristenkan? Tapi ketika saya akan masuk ke gereja, pasti akan disyahadatkan lagi di Masjid Raya. Saya harus dibuat pernyataan meminta maaf di koran. Saya yakin itu pasti, makanya saya akhirnya nggak berani. Karena orang Aceh, pikiran sekarang orang Aceh fisik. Mohon maaf, di kantor saya ada nasrani. Dia pakai jilbab. Ketika ikut paduan suara dia disuruh pakai jilbab. Saya protes. Jilbab ini identitas kita, bukan identitas nasrani. Dia nasrani, kenapa pakai jilbab? Biar seragam. No, seragam jilbab itu bukan seragam. Harusnya biarkan dia tampil apa adanya dia. Iya, asal bajunya aja yang sopan bagi kita. Jadi jilbab itu untuk membedakan antara muslimat dengan non muslimah. Bukan simbol, not simbol. Kewajiban. Tapi kita menganggap ya, karena kita syariat Islam simbolnya jilbab. Maka itu saya protes. Saya pakai jilbab sejak SMA tahun 91. Orang lain belum pakai jilbab. Dulu saya dicap arkam, saya dicapnya ninja, segala macam. Padahal saat itu ketika saya pakai jilbab, tidak ada orang laki yang berani pegang saya. Kalau saya naik labi-labi, mereka sangat sopan terhadap saya. Kalau sekarang apa yang terjadi pakai jilbab, tetap aja bisa oke.
saya salah pakai celana panjang. Wah. Tapi nggak boleh pakai celana panjang gunting. Nah ini yang kadang membuat saya aduh gemes gitu ya. Padahal nenek moyang orang Aceh dari dulu sangat terkenal dia welcome. Pada masa kerajaan itu ditempatkan orang-orang asing. Ada penempatan orang-orang asing dan itu dikontrol. Jadi mereka boleh datang ke Aceh, mereka boleh berdagang, disediakan tempat, diatur. Bahkan dulu saya dapat informasi disediakan tempat untuk orang-orang itu untuk mabuk-mabukan, tapi dikontrol oleh kerajaan, nggak boleh keluar. Jadi ada di lokalisasi. Tujuannya apa? Ya karena dia kebiasaan. Ini makin juga jauh kan itu. Makin juga jauh kan mau ada. Yang perempuan di bawah. Beda dia. Ini polanya. Jadi ketika kita berbicara tentang arsitektur banyak hal yang kita lihat. Bagaimana pola kotanya, bagaimana pola pemukimannya, bagaimana aktivitas masyarakatnya. Itu semua. Dari ukiran kita bisa lihat bagaimana lingkungannya. Kalau di sini karena dia subur, bentuknya subur. Jadi banyak hal. Dan menurut saya arsitektur itu selalu menarik untuk dikaji. Karena saya mungkin dari kecil suka dengan arsitektur, saya sangat jago menggambar. Sangat jago menggambar. Jadi, dan bangunan itu bisa berbicara. Ibarat gini, kita melihat bangunan dari gambar dengan kita lihat dari langsung, rasanya beda. Karena bangunan bisa berbicara. Itu bedanya. Nah, kalau untuk nanya, jadi untuk konservasinya, gimana nih konservasinya? Salah satu tradisional tapi lahan ini. Jadi pada masa lampau itu orang sering menggunakan sapi. Jadi kayu-kayunya itu setelah dipotong tidak langsung digunakan. Dan pada masa lampau itu kayu itu benar-benar dipilih. Ada saat boleh potong kayu, ada saat tidak boleh potong kayu. Tapi Bu ada upacara Bu? Pasti. Jadi pada saat bulan purnama kayu tidak dipotong. Karena apa? Air sedang pasang. Jadi air tanah akan ikut naik, itu akan mempengaruhi kualitas kayu. Terus pada bulan Safar kayu tidak dipotong. Karena bulan Safar itu posisi matahari itu dia kalau saya nggak ingat berada di utara, jadi lebih panas. Kayu akan cepat rusak. Terus pada saat air pasang itu kayu nggak dipotong. Jadi kayu itu dipilih untuk dipotong. Nggak sembarangan, nggak sekarang main potong, main babat. Jadi belum apa-apa udah sembarangan, belum ada muncul, belum ada peta. Karena tidak ada lagi lokal wisdom untuk meminta itu nggak ada. Setelah kayu itu dipotong, itu akan direndam dalam lumpur. Bukan, kalau biar kurang kenapa? Ketika direndam, air itu kan akan masuk ke pori-pori. Ketika air masuk ke pori-pori, zat partikel itu akan mati. Jadi ketika zat partikel itu akan mati, rakyat nggak suka lagi, karena nggak ada makanannya. Dan satu lagi, kayu nangka dengan kayu jati tidak bisa digabung. Kayu nangka sangat gampang berayap, kayu jati itu anti rayap. Jadi kalau ada masjid dia mencampur kayu, ini sebagian dia pakai kayu nangka, sebagian dia pakai kayu jati. Kayu nangka itu belum apa-apa udah ini nanti udah naik rayap. Tapi ketika si rayap ini makan kayu jati, rayapnya kalau nggak pingsan ya mati. Karena kayu jati itu dia mengandung anin yang akan membunuh rayap. Makanya kenapa kok orang-orang dulu pasti pilihnya kayu jati, kayu apa istilahnya itu kayu bayu yang kuat itu, Mantu. kayu bangka itu dipilih. Kalau semantuk kurang. Kurang Bu. Tapi berat dia Bu. Saya lupa yang paling bagus kayu bayu. Mbak orang yang bilang mbak bayu itu paling kuat, dia akan menghasilkan silat.
jika kayu itu sudah diolah sering bersentuhan dengan badan manusia, dia akan mengkilat. Jadi orang dulu dia akan mengasapi. Cara mengasapinya melalui upacara. Jadi orang dulu kan bakarnya masih pakai kayu. Terus masih sering ada upacara kenduri moli, kenduri bulan apam, kenduri segala macam kenduri. Ya, banyak kenduri. Jadi masaknya itu kan di lingkungan masjid. Ya. Nah, asapnya itu secara tidak langsung dia akan menggunakan kayu. Nah, kalau untuk rumah Aceh, orang Aceh itu kan masaknya juga di atas. Iya, ya. Dia pakai tungku yang sudah ditimbun dengan tanah, pakai kayu. Asapnya itu yang akan mengeluarkan kayu. Dan ini bersifat universal. Kita akan menemui dimanapun kita pergi, mau ke Jepang, ke Papua, mau kemana karena sering diasapi, kayu-kayu itu kan berubah warna menjadi hitam. Karena sering kena asap, dia semakin kering, kayu akan keluar. Warna hitam itu kan menghasilkan warna yang tidak menarik. Iya, ya. Jadi rakyat nggak mau. Di situ kita kemana pun kita pergi pasti muncul. Ada juga orang zaman dulu pakai cengkeh, Nah, cengkeh yang direndam dicampur dengan tembakau, dibiarkan dulu semalaman. Setelah dia merendam, besok baru digosok pakai pelepah hitam. Itu dia juga anti rayap dan akan menghasilkan warna mengkilat. Pakai air cengkeh sama tembakau. Dia akan menghasilkan warna mengkilat. Jadi digosok. Jadi banyak cara-cara tradisional yang digunakan untuk mengkonservasi bangunan kayu. Ada pengasapan, ada perendaman dalam lumpur, terus ada pakai campuran cengkeh sama tembakau, ada juga yang dikapur, ada yang dicat pakai kunyit. Biasanya kayu-kayu yang dicat pakai kunyit itu kayu yang lebih muda. Jadi cairan kunyit itu akan masuk ke dalam. Jadi ibaratnya dia kayak antibiotik gitu. Jadi dikapur pakai dicampur dengan kapur warna kunyit itu baru dikuatkan ke kayu. Kalau untuk yang pengecatan, orang Aceh dan itu nggak mengenal cat. Jadi kalau misalnya kita melihat ada masjid yang ukirannya berwarna apa atau nanti ada rumah aja apa, itu pada masa kemudian. Walaupun ukiran lama, tapi selera pembungkus itu akan mempengaruhi. Jadi kalau kita pergi ke daerah ini, kita akan melihat mulai dari setelah turun Lawung, ada Gerong-gerong, habis Gerong-gerong ada kampung apa. Coba dia lihat di sebelah kiri ada satu rumah Aceh yang tangganya sudah beton. Itu kan warnanya cantik sekali, ada merah, kuning, biru. Ukurannya kayak zaman, tapi warnanya bagus. Jadi kalau rumah minyak itu aslinya nggak ada cat? Nggak ada. Orang Aceh kalau mau mengecat, dan orang Nusantara kalau mau mengecat, dia akan pakai tanah cempaka. Dia akan menghasilkan warna merah. Jadi catnya sangat alami. Saya sedang menggarap buku tentang tenun. Targetnya 3 bulan lagi selesai. Jadi yang dipakai itu benar-benar bahan-bahan alami. Ada pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan. Jadi ini sudah kita konservasi. Mau dimanfaatkan sebagai apa? Jangan hanya setelah kita renovasi hanya diam. Undang-undang sekarang menuntut itu dimanfaatkan, dikembangkan sebagai apa? Nah, ini kan sudah ada pemanfaatan sebagai dunia. Kita apalagi kita mau kembangkan? Oh, biar dunia ini lebih maju. Apa? Oh, perlu tambahan bangunan. Perlu tambahan bangunan. Boleh. Kita lihat di bagian mana yang boleh kita kembangkan sehingga bangunan ini tidak terganggu, estetikanya tidak terganggu. Oh, pelebaran samping-samping saja. Jadi dia tetap. Apalagi kalau misalnya area lahannya itu luas, kita bikin zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1 inilah dia, situsnya, bangunannya ini zona 1. Zona 2-nya mana? Keluar dari sini, itu berarti untuk penyangga. Itu usahakan tidak ada aktivitas. Zona 3 silahkan ngapain itu, mau bikin ayunan anak-anak, kayak mau bikin permainan silahkan. Di zona 3 itu yang memang untuk pengembangan. Jadi sekarang itu undang-undang sekarang lunak. Jadi yang berperan paling besar
membantu masyarakat dengan catatan ada pendampingan dari instansi terkait. Jangan nanti mereka salah ketika wah ini ada masjid ini kami mau ubah jadi diniyah. Oh ini baru apa kok ganti. Itu yang nggak boleh. Tapi bagaimana kita mempertahankan cita-cita yang ada, tapi ini tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak masalah. Ini sudah dimanfaatkan, ada pemanfaatannya.